Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Ella di mata pelajaran fisika. Nah, sebelum masuk ke materi, kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, materi selanjutnya tentang apa ya? Oh, tentang tumbukan. Nah, pernahkah kalian berpikir ada dua bola yang saling bertemu atau bertumbuk? Nah, setelah bertumbuk atau bertemu, arahnya itu berlawan dengan arah semulanya. Atau ada dua benda yang masanya jauh banget bertumbuk. Nah, yang massa yang lebih kecil terdorong oleh massa yang lebih besar. Kenapa ya? Kita cari tahu jawabannya. Nah, materi pertama tentang tumbukan. Oh iya, ini masih dalam materi yang sebelumnya ya, dalam bab yang sebelumnya, impuls dan momentum. Tumbukan, apa itu tumbukan? Tumbukan itu terjadi jika ada dua benda syaratnya. Nah, yang bertemu dan saling bergerak satu sama lain. Nah, di dalam sini terdapat hukum kekalahan momentum. Yang jumlah, ingat jumlah momentum sebelum dan jumlah momentum sesudah itu besarnya sama. Nah, jika ditulis seperti ini, sigma P sebelum sama dengan sigma P sesudah. Yang sebelum itu berarti jumlah P1 ditambah P2 karena ada dua benda. Yang sesudah P1 aksen ditambah P2 aksen. Ingat, tanda kutip yang atas itu aksen. Berarti itu namanya sesudah. Oke. P itu rumusnya M dikali V, P2 M kali V2, P1 aksen V1 aksen, P2 MV2 aksen. Bu, kenapa M1-nya tidak ada aksen? Karena masanya itu tidak berubah. Sebelum dan sesudah tumbukan, yang berubah hanya kecepatannya saja. Oke. Nah, di sini ada koefisien lenting atau dikenal juga koefisien restitusi. Ya, yaitu koefisien yang bernilai pecahan 0 sampai dengan 1, 0 antara 0 sampai 1. Yang rasio kecepatan relatifnya. Oke. Nah, besarnya atau rumusnya dapat dicari dengan E sama dengan min V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Keterangannya, yang E itu koefisien restitusi, tidak memiliki satuan. Ingat, V itu kecepatan ya. Kalau V1 berarti kecepatan 1, V2 kecepatan 2. Kalau tidak ada aksen atau tanda kutip di atasnya, berarti itu sebelum tumbukan. Jika ada tanda kutip, itu setelah tumbukan. Lanjut. Nah, jenis-jenis tumbukan ada berapa? 1. Tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting. Nah, ini contohnya tumbukan lenting sempurna. Ada dua benda mobil tak bergerak. Yang satu ke kanan, satu ke kiri. Setelah tumbukan malah berbalik arah. Yang sekarang lenting sebagian. Nah, ada dua benda bertemu, yang satu mental, yang satu diam. Itu sebagian. Kalau tidak lenting, nah yang tadi itu ada dua mobil atau dua benda yang bergerak, yang satu lebih besar, masa yang satu lebih kecil. Nah, yang lebih kecil terdorong oleh yang lebih besar, maka kecepatannya akan sama ya setelah tumbukan. Kita bahas satu-satu. 1. Tumbukan lenting sempurna. Nah, sebelum tumbukan ada dua benda dengan kecepatan V1, M1-nya itu V1, M2-nya V2. Arahnya V1 yang ke arah positif, V2 ke arah negatif, atau V1 ke arah kanan, V2 ke arah kiri. Saat tumbukan dia akan bersatu. Ya, setelah tumbukan, nah M1-nya ke arah yang tadinya ke kanan jadi ke kiri, M2-nya yang tadinya ke kiri jadi ke kanan. Oke. Nah, berlaku yang pertama di tumbukan lenting sempurna, berlaku yang pertama hukum kekalahan momentum. Yang tadi rumusnya ya, P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Berlaku koefisien restitusi. Yang tadi E sama dengan min kurung buka kurung tutup V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Nah, kalau ke tumbukan lenting sempurna E-nya 1. Oke, itu udah konstantanya itu E-nya 1. Nah, sekarang tumbukan lenting sebagian. Nah, sebelumnya yang tadi ya seperti lenting sempurna ya dan saat tumbukan. Nah, yang bedanya itu setelah tumbukan. Tadi contoh, lihat ya, ada yang diam setelah tumbukan, diam kan ya. Nah, lihat ini. Dua benda setelah tumbukan, M1-nya ke arah kiri, nah M2-nya diam. Atau M1-nya yang diam, M2-nya yang bergerak. Oke. Nah, berlaku juga pertama hukum kekalahan momentum, sama seperti tumbukan lenting sempurna. Nah, koefisien restitusinya beda. Kalau tadi lenting sempurna 1, koefisien restitusi lenting sebagian kurang dari 1 lebih dari 0. Nanti diketahui soal.
Oke. Nah, kalau ada bola yang kita pantulkan ke lantai, kita anggap bola itu benda pertama, lantai itu benda kedua. Setelah dipantulkan, lantai diam, tapi bola terus bergerak sampai dia berhenti, betul? Yang pertama itu ada kedudukan H1. Di sini ada H2, ada H3 sampai dia berhenti. Nah, bagaimana koefisien restitusinya? Mencarinya dengan rumus. Nah, E sama dengan akar HN plus 1 per HN. N itu misalkan kalian mau ketinggian pertama, H1-nya. Berarti HN plus 1, H1 ditambah 1, H2 ya per HN-nya tadi 1. Ya berarti H2 per H1. Nah, di sini Ibu ada contohnya nih. Sebuah bola dilemparkan dari ketinggian 16 meter, lalu bola tersebut memantul. Ketinggian pantulan berturut-turut sampai berhenti 9, 4, 1 sampai 0. Berapakah koefisien restitusinya? Diketahui. Nah, Ibu ilustrasikan. Dia jatuh dari ketinggian 16 meter, lalu terpantul ke 9, terus sampai ke 0, 9, 4, 1, 0. Paham kan? Yang ditanyakannya koefisien restitusinya. Ya, jawabnya rumusnya E sama dengan akar HN plus 1 per HN. Oke. Nah, kamu bisa yang 16 sama 9 juga bisa. Antara 9 dan 4 juga bisa. Antara 4 dan 1 bisa. Yang pasti 16 itu H1, 9 itu H2, 4 itu H3, 1 itu H4 sampai seterusnya. Oke. Ibu di sini contohnya 16 sama 9 ya. 16 itu H1, 9 itu H2 berarti sama dengan 9H2 berarti 9 per 16. Oke, jadi setelah dibagi sebelum. Oke, asal jangan 4 dibagi 16 ya, karena itu HN plus 1. Akar 9 per akar 16, akar 9 per 16. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah bisa alhamdulillah ya. Ini Ibu step by step. Akar 9 per akar 16, akar 9 berapa? 3, akar 16 4. 3 per 4 0,75. Paham ya? Lanjut. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, setelah tumbukan, tadi ya pas sebelum tumbukan sama saatnya sama ya ilustrasinya ya. Satu tumbukan. Nah, dua-duanya bareng tuh bergerak setelah tumbukan. Seperti tadi contoh, tadi ada 2 mobil, yang satu bis, satu sedan ya. Setelah bertumbukan, yang sedan terikut oleh bis. Jadi V-nya sama, V1 aksen sama dengan V2 aksen. Berlaku sama hukum kekalan momentum. Koefisien restitusinya. Nah, kalau tumbukan tidak lenting sama sekali, E-nya 0. Tadi lenting sempurna E-nya 1, lenting sebagian E-nya kurang dari 1 lebih dari 0, tidak lenting sama sekali E-nya 0. Nah, contoh soal ini lumayan agak pusing nih karena berhubungan dengan matematik banget. Eliminasi dan substitusi. Kalian pernah belajar ya di SMP dan kemarin Ibu tanya ke Bu Yuli, belajar juga sedang belajar, oke? Nah, benda A bermassa 2 kg dan benda B bermassa 4 kg bergerak saling mendekati di mana kelajuan benda A adalah 10 dan kelajuan benda B adalah 20. Jika kedua benda bertumbuk lenting sempurna, maka kelajuan benda A dan B setelah tumbukan. Berarti yang ditanyakannya V aksennya, A dan B-nya. Diketahui dulu, massa A-nya 2, massa B-nya 4 kg, di mana kelajuan benda V A-nya 10 meter per sekon ke kanan. VB-nya min 20 meter per sekon ke kiri. Bu, kok min? Ingat, arahnya berbeda. Kalau misalkan arahnya searah berarti positif dua-duanya. Karena ini dia saling mendekati berarti berbeda ya. Kita anggap VA-nya ke kanan positif, VB-nya ke kiri negatif. Ingat, pakai min kalau berbeda arah salah satunya ya. Nanti pengaruh sama di rumus ya. Yang ditanyakannya V aksen dan VB aksen jika lenting sempurna. Ingat, lenting sempurna E-nya 1. Nah, jawab. Nah, pertama lenting sempurna itu berlaku hukum kekalan momentum. Kita cari pakai hukum kekalan momentum dulu. MA VA tadi contohnya M1 ya. Ibu ganti MA VA sama aja, oke? MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Ini hukum kekalan momentum. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. MA-nya 2, VA-nya 10, MB-nya 4. Nah, Ibu bilang tadi minnya jangan lupa. Ya, nanti ke rumus dipakai.
VB-nya min 20, MA 2 VA aksen, MB-nya 4 VB aksen. VA aksen dan VB aksen yang ditanya ya, belum diketahui. 2 dikali 10, 20, 4 dikali min 20, min 80, seperti ini. 20 min 80, min 60. Nah, seperti ini ya, kalau dua-duanya berpindah ruas tidak merubah tanda. Oke, ini persamaan 1. Bu, itu bisa dibagi nggak? Bagi berapa? 2? Bisa. Kalau yang mengerti silahkan, kalau yang tidak usah, nggak apa-apa ya. Lanjut. Nah, yang kedua pakai koefisien restitusi. Tadi hukum kekalahan momentumnya. Ya, itu persamaan 1. Sekarang koefisien restitusinya rumusnya S sama dengan min VA aksen min VB aksen per VA min VB. Nanti sempurnanya berapa? 1. V min min VA aksen dikalikan berarti min VA aksen, min dikali min berarti plus VB aksen. Oke. Nah, VA-nya tadi 10, min VB-nya min 20. Nah, min 20 berarti positif ya. Seperti ini. Nah, 10 tambah 20 30. Dikali silang 1 dikali 30 min VA aksen plus VB aksen. Nah, dibalikan seperti ini tidak merubah tanda kalau dua-duanya berpindah ruas. Oke. Ini persamaan 2. Kita punya persamaan 1, persamaan 2 diapakan? Eliminasi. Ingat di matematik menghilangkan. Oke, mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya 2 VA aksen plus 4 VB aksen sama dengan min 60. Persamaan 2-nya min VA aksen plus VB aksen sama dengan 30. Oke, kita mau mencari apa? Mencari VA atau VB? Mau menghilangkan yang mana? Nah, di sini Ibu menghilangkan yang VA. Oke. VA yang di bawahnya itu 1, VB-nya itu VA yang bawahnya 1, VA yang di atasnya 2 ya. Nah, Bu, kenapa itu tidak min 1? Enggak jadi masalah. Yang penting konstantanya saja yang dikalikan. Nah, berapa? 2 VA ditambah 4 VB aksen sama dengan min 60 dikali 1 tetap dia, betul? Min VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 30. Min VA dikali 2, min 2 VA aksen plus VB aksen dikali 2, 2 VB aksen sama dengan 30 dikali 2, 60. Oke, biar 2 VA aksen dan min 2 VA aksen hilang, tandanya apa ini? Positif ya. Nah, 2 VA aksen ditambah min 2 VA aksen berarti ini habis. Oke, tinggal 4 ditambah 2, 6 VB aksen min 60 ditambah 60, 0. Tuh. Berarti VB aksen sama dengan 0 dibagi 6, nilainya 0 VB aksennya. Nah, kita sudah dapat VB aksen. VB aksennya kita substitusikan, kita masukkan, kita pindahkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Di sini Ibu persamaan 1 ya. Persamaan satunya 2 VB aksen ditambah 4 VB aksen sama dengan min 60. VB aksennya dimasukkan, 2 VB aksen tambah 4 kali 0 sama dengan min 60. 4 dikali 0, 0. Nah, 2 VA aksen ditambah 0 tetap 2 VA aksen sama dengan min 60. VA aksen sama dengan min 60 dibagi 2. Jangan min 60 ditambah atau dikurang, jangan, salah itu ya. Min 60 dibagi 2 sama dengan min 30 meter per sekon. Oke, kalau mau tahu jawaban kamu benar apa enggak, masukkan persamaannya ke persamaan awalnya. VA aksennya min 30, VB aksennya 0. Kita masukkan ke persamaan 1. 2 VA aksen, VA-nya itu min 30, 2 dikali min 30, min 60, betul? 4 ditambah 4, VB-nya 0, berarti 4 dikali 0, 0 ya. Berarti min 60 ditambah 0 sama dengan min 60. Sama enggak? Min 60. Sama ya, ruas kanan dengan ruas kiri sama. Min VA min dikali min 30 berarti positif 30 ditambah VB-nya 0, berarti 30 tambah dengan 30. Ruas kanan sama dengan ruas kiri, berarti jawabannya betul. Jadi VA aksen sama dengan min 30 meter per sekon dan VB aksen sama dengan 0. Lanjut ya. Ada latihan soal. Hanya satu sajalah ya. Nah, 2 kelereng yang bermassa sama 0,2 berarti MA-nya atau M1 dan M2-nya 0,2 dua-duanya ya. M1 0,2, M2 0,2. Bergerak saling mendekat dengan kecepatan masing-masing 3 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Saling mendekat berarti arahnya berlawanan atau tidak?
berlawanan ya. Nah 3 itu kita anggap V1-nya positif ke kanan, V2-nya 4 meter per sekon kita anggap negatif ya. Jadi V1-nya 3, V2-nya min 4. Oke. Jika koefisien restitusi kedua kelereng 0,8 berarti dia apa? Itu lenting sebagian. Karena E-nya itu kurang dari 1 lebih dari 0 ya. Karena kalau lenting sempurna E-nya 1, tidak lenting itu 0. Kalau di antara itu berarti lenting sebagian. Berarti soal ini lenting sebagian. Dengan koefisien restitusinya itu 0,8 berarti E-nya 0,8. Berapakah kecepatan akhir kedua kelereng tersebut? Berarti yang ditanya V1 aksen dan V2 aksen. Ini lenting sebagian. Oke, difahami ya. M1-nya 0,2, M2-nya 0,2, V1-nya 3 positif, V2-nya min 4. Oke. E-nya itu 0,8. Ditanyanya V1 aksen dan V2 aksen lenting sebagian. Oke, dikerjakan. Ini Ibu tunggu sampai sore deh, sampai habis maghrib ya. Karena ini lumayan agak panjang ya. Nah, di buku jangan lupa difoto, oke? Namanya di atas, nama kasih nama, jangan lupa. Nanti salah nama Ibu ya. Ya, tetap semangat belajar di rumahnya. Oke, mudah-mudahan kita cepat bertemu di sekolah biar ketemu Ibu. Nah, cukup sekian dari Ibu ya. Maaf bila salah-salah kata. Maaf agak panjang nih sekarang nih, lumayan nih. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.